di luar. Ini aku di depan rumah sih yang sepi. Halo, ya halo. Jadi ntar kita bakal praktek pakai Figma-nya. Kira-kira desain yang akan kita buat ntar itu kayak yang udah aku tampilin di share screen. Nah, buat teman-teman mungkin bisa mulai dibuka aja. Ini ada link uh, file yang bakal tempat kita kerjain bareng-bareng. Ya baru datang lagi, masuk lagi. Jadi langsung diklik aja link Figma-nya. Ntar kita bisa mulai kerjain di sini bareng-bareng. Ya kan ada banyak banget. Ini semoga penuh semua ya. Jadi kita bisa kerja bareng-bareng. Oke, udah mulai masuk nih. Oke, aku paste lagi ya buat yang baru masuk. Bisa mulai dibuka ini Figma-nya. Sambil nungguin pada masuk, kenalan dulu. Sebelumnya aku Alfa. Aku dari Ilmu Komputer angkatan 2018. Mas TI juga, seangkatan sama Mas Vincent Juditio tadi yang udah ngajar di room utama. Bentar di sini aku bakal bareng teman-teman ngedesain kayak gini nih. Jadi ntar kita akan cobain praktek untuk bikin desain user interface dari mobile app yang judulnya yang namanya OtiChat gitu teman-teman. Jadi ya ntar aja deh aku jelasinnya kalau udah penuh, udah banyak yang masuk. Jadi ini kan sekarang udah jamnya 7.56 ya. Ntar kita akan mulai desainnya itu jam 8.00 pas gitu guys. Oke, ini udah pada bisa edit kan ya? Maksudnya udah bisa pada pindah-pindahin di sini kan ya? Jadi buat buat awal aja, kalian bisa klik aja grup ini yang ada ini ya, tadi ada user persona yang udah dijelasin sama Mas Hiju, terus ada juga wireframe alias kayak kerangka dari desain yang akan kita bikin nantinya. Terus ntar juga udah ada logo dari aplikasi yang ingin kita buat. Terus ada juga pattern yang bakal kita pakai untuk ngehias si splash screen-nya ini nanti, kayak gini ya. Terus juga ada 3 ilustrasi yang bisa ntar teman-teman pakai untuk menghias apa sih white space atau ruang kosong buat nambah estetika juga di screen-screennya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai aja, ini diklik, terus pencet Ctrl C atau Ctrl C, terus pencet Ctrl V. Nah, ini kita kan udah ke paste ya. Jadi nanti teman-teman langsung pindahin aja ke salah satu kotak yang bakal teman-teman pakai untuk ini, untuk ngedesain nanti. Langsung aja mulai sekarang nggak apa-apa gitu. Oh ya, yang buat yang baru masuk ini ya link Figma-nya aku kopasin lagi. Oh ya teman-teman, sambil nunggu siap, nunggu jam 8, aku mau ngomong aja sih, mau kasih tahu. Kalau nanti misal di tengah aku ngejelasin, aku kayak terlalu cepet gitu, atau ada yang pengen ditanya, eh, langsung aja teman-teman open mic. Oh ini ada yang masuk lagi. Langsung open mic buat tanya. Jangan lewat chat ya, aku sarankan jangan lewat chat. Karena ini aku bukanya kan di Figma-nya doang gitu. Aku nggak ngecek Google Meet-nya, jadi kayak jarang jarang bisa ngecek chatnya ada masuk atau enggak gitu. Tapi kalau misal kepaksa emang harus tanya lewat chat, atau misal lu banget itu nggak apa-apa. Aku minta bantuan sama panitia ya di sini. Yang panitia itu ada Mbak Ima sama Mbak Intan. Jadi ntar kalau ada yang tanya, tolong dibacain pertanyaannya ya Mbak Ima dan Mbak Intan. Oke. Oke, siap. Yang masuk lagi ya. Oke, 1 menit lagi ya guys, kita akan mulai. Jadi ini sebenarnya mungkin, oh ya, ini teman-teman bisa, ini teman-teman udah pada mulai bisa, oh ya udah bisa kan ya kopas-kopas sedikit.
dikopas-kopas aja dulu aset-aset gambarnya. Jangan dipindah. Rusuh banget ya. Yang satu didiemin di sini ya. Ini buat template biar yang teman yang lain bisa juga yang dari ini nih. Nih. Aku bantuin deh, nih. Aku bantuin. Wow, ramai sekali. Belajar kopas dulu ya, guys. Nih, guys, jadi ini salah satu kelebihan dari Figma. Aduh, kelebihan dari Figma itu kita bisa kerja bareng gitu di satu file yang sama. Jadi gampang banget sih buat kalau misal, aduh, terlalu jauh. Buat saling komen gitu, saling kasih masukan. Sorry Mbak, tadi biar bisa ngopasnya tanpa mindahin gimana ya? Ngopas tambah mindahin. Langsung kontrol D Kontrol aja. C. Kontrol C, kontrol bisa kalau mau kopas. Ya udah nih aku balikin lagi deh. Atau kalau atau kalau mau duplikat ntar kayak otomatis random gitu ke paste objeknya. Itu pakai kontrol D. Jadi pilih salah satu aja sih. Linknya yang mana ya Kak? Oh ya sorry, bentar linknya. Gimana tadi yang nanya kopas udah bisa belum? Belum. Ya udah deh, ambil aja yang tempatku yang ungu ini yang alpha ambil aja deh. Jangan Mbak, pengen nyobain ngopas Ya juga. udah nih ya, tutorial ya. Ini aku klik. Terus aku pencet Ctrl C. Terus aku pencet Ctrl V. Ya udah. Terus ini udah kepindah kan? Ya udah terus tinggal kamu seret aja ke kotak yang masih kosong gitu. Misal sini gitu. Wow, ngehang. Iya, bentar ya. Oh jauh. Bentar ya, aku coba tutup dulu. Oke, teman-teman yang mungkin baru datang, ini ya ntar desain yang bakal kira-kira kita coba buat bikin. Ini adalah user interface dari aplikasi chatting yang ini dinamain OT-chat. Oh, ada e-chat gitu ya. Gimana tadi yang tanya kopasnya udah bisa belum? Waduh, nge-freeze mulu. Oke. Sebetulnya laptop saya yang terlalu cupu, teman-teman. Jadi ntar kalau misalnya nge-lag di tengah-tengah, mohon maaf ya, karena saya juga masih mengumpulkan duit untuk beli upgrade laptop. Tapi semoga ilmunya tetap tersampaikan gitu. Oke. Tadi yang tanya Kopas udah bisa kan ya? Belum. Oke. Aku ulangin lagi aja ya. Jadi, ini kayak Kopas biasa aja kok. Tinggal diklik, terus Ctrl C, terus Ctrl C. Nah, ntar bakal otomatis ke Kopas di samping sini loh. Ntar tinggal di-drag aja gitu. Cobain deh. Bisa nggak? Mana sih? No. Diginiin. Tahu sih. Nggak bisa. Apa? Nggak bisa. Aduh, nggak bisa ya? Coba kamu share screen aja dulu, biar aku bisa lihat ya. Iya bener, kopasannya kemana-mana. Emang Figma kayak gitu ya, jadi ya dimaklumi dulu. Gimana Raditya Puspita Eka Dewi? Iya. Masih belum bisa ya? Ini misalkan diklik kayak gini, terus kontrol. Ntar, aku nggak lihat kamu. Mau coba share screen nggak? Udah. Belum masuk. Hah? Apa sih?
Oke. Udah belum? Nah, loading. Oke, nah coba. Misalkan aku gini, pencet ini ya. Terus Ctrl C. Kursormu yang mana sih? Di Yang dari kuning atas ketiga. dari atas ketiga. Ntar ini siapa sih? 4 Nah, di bawah Nurulita. tidak bisa lihat. Coba nah itu mau apa di atas, dari atas yang hitam itu kan ada buletan hijau yang R Iya. itu kan kamu kan. Coba kamu klik, bisa nggak sih? Ntar kayak perbesar gitu. Kurang gede ya. Ntar coba kamu bisa gedein nggak sih? Nah gitu. Coba gedein. Nah coba Ctrl C. Ctrl C. Nah, terus Ctrl C. Ke sini. Ctrl C. Nah, Oh. nah, bisa kan? Terus tinggal kamu seret aja ke kotaknya. Oke. Masih Nah, Kak. oke, share screen-nya bisa di end dulu ya. Iya. Oke, teman-teman, aku balik share screen lagi. Nggak, cek dulu. Iya nih, waduh, jangan jahat ya guys. Jangan nyuri punya orang. Oke, present Figmaku. Kak, kopasnya gimana? Oke guys, jadi aku mau kasih tutorial sekali lagi ya buat kopasnya. Nih, aduh, lemot sekali. Maaf ya teman-teman. Nah, ini kan ada template-nya ya, yang udah disiapin. Jadi tinggal Ctrl C aja. Ini aku pencet ya. Ini kan pertama udah aku klik nih, udah aku select. Terus aku pencet Ctrl C. Terus aku pencet Ctrl C. Oke. Nah, ini jadi ada di sini nih. Tinggal kalian seret aja ke kotak yang masih kosong. Sama sekali. Oke gitu ya. Oke guys. Karena ini sepertinya agak lemot kalau aku buka ini. Jadi kayaknya aku ntar bakal buka file baru lagi buat desain di situ. Ntar teman-teman tetap bisa ngikutin tapi lewat Google Meet aja gimana? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nggak? Nggak apa ya. Soalnya maafkan teman-teman, laptopku kayaknya nggak kuat ya, jadi kalau harus collab langsung 18 orang. Nggak apa-apa ya, jadi aku bikin file baru. Tapi teman-teman kalau yang laptopnya baik-baik saja bisa tetap desain di sini. Tadi yang Kak mau nanya, Hah? ini desainnya harus sama persis sama yang sebelumnya di show itu? Oh, yang ini ya, nggak harus sih. Kita di sini cuma nyediain aja set-setnya buat teman-teman mungkin misal ntar bingung gitu kan. Tapi kalau mau yang lain boleh juga. Oke, baik Kak, terima kasih. Yaudah ya, aku kopas ini, terus aku bikin di sini ya, biar tidak lemot. Nah, ini aku tutup dulu, tapi bakal aku tag tiap kayak 15 menit gitu. Ima tolong reminder aku tiap 15 menit ya. Oh, Mbak, ini ada yang tanya. Ya. Figma-nya nge-freeze ini pengaruh jaringan atau laptopnya ya? Ini kayaknya pengaruh laptop sih guys, karena kita collab banyak banget orang. Biasanya aku collab cuma kayak 5 orang gitu, jadi nggak pernah kejadian kayak gini. Kalau kalian nggak mau nge-freeze, kalian bisa bikin file baru, jadi balik ke figma.com ya. Ini karena aku pakai, aduh, bentar. Maafkan aku. Iya ya, pada nge-freeze ya. Ya udah guys, jadi karena nge-freeze. Oke. Aku mau share all in your entire screen juga aja deh. Oke, ini sebenarnya masalah yang belum kami duga. Oke, jadi kalau teman-teman yang nge-freeze bisa buka figma.com. Gede banget ya, nggak apa-apa deh. Terus nanti di sini kan ada tampilan kayak gini nih, recently viewed. Terus teman-teman pencet button new file.
Oke, mencet new file, terus teman-teman balik ke yang file OM sesi 2 ini, terus copy Ctrl C template yang udah disediain, Ctrl C aja, terus di paste atau Ctrl C ke sini. Jadi insya Allah sih kalau kalian cuma sendirian nggak bakal hancur kayak gitu. Gimana teman-teman? Bisa kan ya ngikutin ya? Bikin file baru aja ya. Oke. Siap-siap. Oke. Aku anggap oke. Jadi ini aku tutup dulu ya teman-teman yang di sini dan baik-baik saja. Selamat tinggal. Aku bakal kasih tutorial di tempat lain. Oke, biar nggak berat laptopku, kasihan nih udah mulai panas. Jadi teman-teman, aku mulai ya. Ini udah 8.10 dan berdasarkan timeline dari panitia. Ntar kita bakal praktek sampai jam 9:05 kayak gitu. Terus ntar ada sekitar 10 menit buat tanya jawab gitu sama aku. Terus ntar 21:15 atau 21:04 balik lagi ke room utama kayak gitu. Oke, nggak masalah nggak kalau aku mulai sekarang? Apa ya? Oke. Ya, oke, dimulai ya. Jadi di sini aku jelasin ulang, kita akan membuat sebuah aplikasi bernama OtiChat yang fungsi utamanya itu ya buat chatting gitu. Kenapa namanya OtiChat? Karena kita adalah Omas TI penyelenggaranya, jadi pengen ya udah promosi dikit-dikit gitulah ya. Nah, berdasarkan, sebelumnya aplikasi yang ingin kita buat ini menggunakan screen iPhone, kayak gitu. Jadi, seperti yang udah ditutorin sama Mas Iju tadi, kita pertama-tama itu akan buat frame-nya. Nah, cara buat frame gimana? Kita pencet aja di keyboard nih ya teman-teman. Kalian lihat keyboard kalian di bawah, lalu pencet huruf F. Nah, ntar otomatis ini di sini akan aktif ya warna biru ini, tandanya kita udah sedang di mode untuk bikin frame gitu. Nah, terus di sini kan ada banyak list frame yang bisa kita pakai gitu template-nya. Ada phone, tablet, desktop, watch, paper, social media, dan Figma community. Jadi ini ya tuh bisa dilihat karena kita mau bikin buat handphone, jadi kita pilih yang phone dan iPhone 11 Pro Max kayak gitu. Nah, otomatis akan terbuat kayak gini ya. Nah, untuk pertama kita akan bikin yang namanya splash screen atau gitu loh guys, yang biasanya kalau kalian buka aplikasi keluar logonya kayak gitu. Nah, sebelumnya di sini kan akan ada ini ya, list warna atau color palette yang akan kita pakai. Nah, biar kita ntar nggak usah ribet-ribet masukin berulang kali kode warna yang akan kita gunakan, jadi kita select aja kotak yang warna coklat ini. Nah, di sini kan di sebelah kanan ya guys, ada section namanya fill dengan kode 41280A. Terus kita akan kita akan nge-set color ini biar jadi kayak tema warna kita yang bisa dipakai berulang-ulang dengan tinggal klik aja. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa klik, di sini ada icon yang 4 lingkaran ini ya, 4 lingkaran hitam. Nah, itu style. Jadi di sini kan masih kosong. Nah, kita mau tambah style baru yang bernama coklat tua. Jadi kita pencet tombol plus yang ada di pop-up color styles ini, kita pencet. Nah, terus kita namain nih warna yang coklat tua ini dengan nama coklat tua, misal kayak gitu. Coklat tua. Nah, ini rekomendasinya sih namanya pakai camel case gitu sih. Jadi, tiap kata baru dinamain pakai huruf kapital gitu. Create styles. Nah, ini sama juga ya buat warna-warna yang lain. Untuk namanya sebenarnya terserah kalian, tapi ini aku mau cepat aja. Coklat agak muda, karena ada yang lebih muda lagi. Sebenarnya terserah aja sih, tapi ini buat main-main doang kan. Kalau udah buat kerja, nanti penamaannya itu bisa ngikut sama rule dari masing-masing company, kayak gitu. Soalnya biasanya ada aturannya sendiri-sendiri. Ini abu-abu gitu. Terus ikuti. Nah, keuntungan lain kalau misal kita udah ngeset color styles di sini, misal kita punya banyak objek nih nanti yang warnanya juga
coklat nih ya. Misal aku bikin 3 ya, ada 3 yang warnanya pakai coklat tua. Terus misal aku pengen warnanya kayaknya jelek nih, jadi aku pengen ubah coklat tua ini ke warna yang lain. Caranya gimana? Kita unselect semuanya dulu. Terus kita jadinya di sini bisa lihat ada section local styles. Nah, di sini kita bisa pencet, bisa arahkan dulu kursor kita ke warna coklat tua, lalu kita pilih slider, icon slider ini yang buat ngedit. Terus kita bisa ubah nih warnanya di sini. Jadi misalnya kita tarik nih, aku pengen oranye aja deh, kayaknya jangan coklat jelek gitu. Ya udah aku tarik aja. Itu kan otomatis warnanya semuanya ganti gitu loh. Jadi tanpa kita perlu harus gantiin warna satu-satu. Aduh, ini mana ya warnanya tadi pakai coklat mana aja sih gitu. Kita bisa dengan color styles ini bisa sekaligus ngeganti semua warnanya kayak gitu. Nih ya, misal gitu langsung ganti gitu kan. Jadi kerja kita menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Oh ya, kayaknya aku kecepatan ya jelasinnya. Kalau aku kecepatan ngomong aja langsung open mic kayak gitu. Oke, karena pengennya coklat ya udah coklat aja. Nah, ini aku hapus ya. Oke. Masih aman kan ya? Ini ada chat apa nih? Oke, masih aman. Oke, jadi kita pertama-tama akan bikin splash screen. Nah, ya teman-teman biasain untuk setiap frame kita itu namain ulang ya. Misal ini buat splash screen gitu. Oke, jadi pertama-tama kita akan ya. Buat screen-nya gimana tadi? Oh, untuk bikin screen di keyboard itu pencet aja huruf F. Terus ntar pilih di kanan ini ada iPhone 11 Pro Max, pilih yang itu aja. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Kak, cara ganti nama tadi kayak mana ya Kak? Oh, untuk ganti nama ya. Jadi kita select dulu frame-nya. Terus kita klik 2 kali di tulisannya. Terus tinggal ketik aja langsung nih. Tes. Misalnya aku ya di kirinya kakak, terus aku enter. Gitu. Terus berubah kan? Udah bisa belum? Udah Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita mau warnain background-nya dengan coklat yang paling tua. Nah, bagaimana caranya? Kita select dulu ini frame-nya. Terus di sebelah kanan kita bisa pergi ke section fill ya. Kelihatan kan ya kursorku ada section fill. Nah, terus kita bisa aja sih sebenarnya kita mewarnain pakai pencet kotak ini yang FFFF ini gitu. Tapi kan ini warnanya kita random banget ya. Kita ya bisa sesuka kita sih sebenarnya. Cuman kalau buat coding ke depannya, kalau kita sebagai desainer memakai terlalu banyak warna, dan warnanya itu sangat-sangat tidak konsisten, nantinya itu akan merepotkan dari developer itu sendiri. Jadi kayak mereka tuh harus nyimpen banyak banget warna buat dipakai di aplikasi kita nantinya. Nah, sebaiknya sebagai desainer yang baik, kita itu tidak boleh menyusahkan developer, guys. Jadi kita harus dari awal menentukan mau pakai warna apa aja, dan bisa kalau mau pakai warna lebih mudah tuh diatur opacity-nya aja gitu loh. Jadi nggak kebanyakan pakai warna, dan kalau warnanya cuma dikit, jadinya konsisten gitu loh di semua halaman kelihatannya, oh ini desain yang sama, oh ini produk yang sama. Itulah salah satu keuntungan kalau kita pakai color styles tadi gitu guys. Jadi warna kita tuh konsisten selalu dan kita pakai warna itu terus dan menjaga citra branding kita gitu loh yang udah disepakati. Jadi ini kan hijau ya sekarang karena random. Kita pilih yang ini dulu aja, terus kita pilih yang coklat tua. Nah ini otomatis kan berubah warna menjadi coklat tua. Nah, selanjutnya, untuk splash screen bisa dilihat di wireframe-nya nih. Oh ya, teman-teman, tadi wireframe itu adalah kerangka desain yang akan kita buat. Jadi kita udah nggak bingung lagi nanti tata letaknya itu seperti apa sih, gitu. Jadi, kalau pada tahap wireframe, kita tuh cuma mikirin tata letak doang, nggak usah mikirin, ini nanti bagusnya warna apa ya? Ini ntar spacing-nya kayak bagusnya gimana ya, gitu. Nggak usah dipikirin dulu. Yang penting asal taruh aja dulu yang paling bagus menurut usability atau apa ya, yang kira-kira bikin orang atau pengguna kita nantinya nggak bingung kayak gitu. Jadinya kita fokus mikirin, oh kayaknya pengguna bakal cocok kalau pas masukin OTP tuh di atas aja deh kotak-kotaknya gitu, biar kalau ntar ada keyboard muncul tuh gitu kan, ntar ini nggak ikut ketutup. Kalau ilustrasi ketutup doang mah nggak apa-apa gitu misalnya. Jadi pikirin aja tata letak doang kayak gitu.
Nah, di sini kita bisa pilih. Oh ya, ini sebelumnya bisa di ungroup aja sih, guys. Caranya dengan diklik kanan, terus kita pilih ungroup. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, ada shortcut yang udah disediain sama Figma, yaitu Ctrl-Shift-G. Kalau misal kalian udah hafal, bisa pakai langsung Ctrl-Shift-G kayak gitu. Nah, ini bisa dikopas aja. Logonya, pencet Ctrl-C, terus kita Ctrl-V di sini. Jadi di-select dulu splash screen-nya, terus kita paste di sini. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, loh, gimana nih logonya? Nggak kelihatan karena warnanya sama, guys. Jadi kita pilih dulu. Di sebelah kiri ini kan ada layer-layernya gitu kan. Kalau kalian bingung, ya bisa pilih di sini. Atau kalau kalian bisa mengira-ngira hebat banget gitu kan, kayaknya tadi di tengah deh, ya udah, klik aja. Terus kita pilih warna putih. Kenapa warna putih? Soalnya dari warna-warna yang lain itu yang paling kontras gitu sih, guys. Jadi ingat juga ya, kalau warna yang kontras itu sangat penting buat di aplikasi, karena biar gimana ya, orang takutnya kalau nggak kontras kan salah pencet gitu kan. Jadi sebisa mungkin orang tuh nggak tuh loh, kalau ini, oh ini tuh ini, oh ini tuh ini gitu. Jangan pakai warna yang sangat-sangat random bukan random. Sangat-sangat buram atau kabur gitu loh kejelasannya. Ya, semoga paham lah ya maksudku. Nah, ini buat ukurannya bisa kalian kira-kira sendiri aja sih bagusnya gimana. Ya, sesuka hati. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa hias dengan pattern-pattern yang tadi ini udah disediain ya. Ini sebenarnya bukan bikin baru sih, cuman ngambil dari logo. Tinggal di Ctrl-C aja. Terus kita Ctrl-V di sini. Nah, terus kita pilih warna putih. Nah, tapi kan ini kayaknya jelek gitu ya kalau misal putih. Kayak terlalu rame gitu kesannya. Jadi aku pengen berdasarkan tutorial ini, opacity-nya dikurangin atau transparansinya dikurangin. Nah, caranya gimana? Ada dua cara. Buat pertama, kita bisa select dulu aja, ini komponennya. Terus kita pilih di layer ini, ada pass through kan. Jadi ini tuh kayak buat ngatur opacity atau transparansinya gitu. Nah, ini kita bisa pilih 5%. Tinggal ketik aja 5, terus di enter. Nah, otomatis ini udah berkurang ya transparansinya. Nah, tapi kok kayaknya ribet banget sih harus ngetik-ngetik segala gitu kan. Oke, kita Ctrl Z dulu, kita balikin. Kak, ini Ya. buat yang slide pertama ya, screen Ya. pertama ya, yang Ya, logo ya. Iya. Ya. Oke. Jadi, oke, aku lanjut ya. Nah, buat mengatur transparansi, kita juga bisa di keyboard, kita pencet angka 5. Nah, itu otomatis ntar opacity-nya tuh 50%. Kalau pengen 5, nah itu harus cepat ngetiknya, 0,5 gitu. Tadi kan, nah, aku ulangin ya, ini 5 itu 50%, terus aku pengen 5% aja nih, yaudah aku ketik cepat, 0,5. Nah, jadi opacity set tuh 5% kayak gitu ya. Udah. Nah, ini aku pengen puter-puterin aja sih, sesuka hati, random-random aja buat ngehias gitu. Oke, ini buat splash screen. Wadaw, lama sekali juga ya. Buat ngedesain splash screen doang. Gimana teman-teman? Udah pada bisa belum? Aku cek lagi deh. Mana sih? OM sesi 2. Semoga tidak nge-hang lagi. Ada yang mau tanya dulu nggak? Wah, kayaknya udah pada cepet-cepet ya ngerjainnya. Melebihi saya. Oke, ini udah mulai kelihatan ya bikin. Oh, udah dikombinasikan dengan dikreasikan sesuka hati, bagus tuh. Apa ini Dika yang nyuri jadi CEO? Mantap ya. Gak jadi itu, Kak. Gimana? Aku pindah ke yang bawahnya. Oh, oke. Sip. Oke, kayaknya masih teman-teman. Oke, mantap sekali. Udah mulai ya kelihatan. Kak, aku Ya. masih bingung, Kak. Yang bagian logonya ini kan aku mau ganti warna. Ini gimana sih tadi? Cara ganti warna logo? Iya. Oke, tadi sebelumnya udah bikin color style belum? Udah. Oke, ini contoh ya.
Aduh, ini punya orang ya. Aku balik lagi sini deh. Ini punya ya. Jadi kamu udah select logonya belum? Sudah. Oke. Terus bentar ini aku duplikat dulu aja deh. Terus di sebelah kanannya ada fill kan? Nah, terus ada icon lingkaran 4 itu kan? Iya. Nah, itu diklik aja, ntar kelihatan kan ini. Hmm. Terus pilih yang paling kanan aja yang putih. Oh iya. Oke, Kak. udah bisa ya? Ya Pak. Oke, kayaknya masih bisa pada ngikutin. Kecepatan nggak? Harus aku tungguin dulu nggak ini? Oh iya. Mbak, Enggak ada ya? yang nanya tuh, nambah frame. Gimana? Mbak, Nambah frame. tambah frame gimana? Oke, nambah frame ya. Jadi untuk nambah frame, lihat keyboardnya, cari huruf F, pencet. Terus kita ke sebelah kanan, pencet yang iPhone 11 Pro Max. Udah bisa belum? Gimana nih? Muhammad Arif Pratama? Udah bisa bikin frame belum? Krik. Ya udah asumsikan bisa ya. Kalau enggak, ulangin sekali lagi deh. Jadi untuk bikin frame, pertama-tama teman-teman lihat dulu di keyboard, cari huruf F, dipencet huruf F-nya, terus lihat ke bilah sebelah kanan, terus pilih yang iPhone 11 Pro Max, gitu ya. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya ya guys, kita mau bikin screen yang mobile verification. Jadi di sini kita akan bikin ini. Jadi kita akan bikin screen di mana user atau pengguna itu nantinya bisa memasukkan nomor telepon mereka untuk keperluan verifikasi. Aduh, maaf. Jadi kan biasanya kalau kita mau daftar suatu aplikasi gitu ya, ada beberapa yang butuh namanya kepastian validitas gitu loh. Apakah usernya beneran ada, atau kalau misal buat e-commerce gitu. Ntar kalau misal usernya ngilang gimana gitu. Ya setidaknya kalau kita berusaha dengan mendapatkan nomor telepon dari user, nanti kita tuh bisa gimana ya, kalau ada sesuatu bisa dihubungin lah kayak gitu. Jadi kita butuh mobile verification. Nah, tapi kan ada juga kemungkinan orang tuh masukin angka random, terserah aja deh, aku nggak mau kasih nomorku gitu kan. Nah, untuk menghindari itu, makanya dibuatlah yang namanya OTP verification. OTP itu singkatan dari one time password. Jadi, teman-teman tuh bakal dikirimin kode, biasanya antara 4 angka atau 6 angka gitu, yang akan otomatis dikirim setelah teman-teman memasukkan nomor telepon ke form ini gitu. Jadi buat ngecek beneran nggak nih nomornya masih nyala gitu, masih ada orang yang pakai gitu. Ya walaupun sebenarnya ini masih bisa direkayasa oleh orang yang pintar, tapi ya tidaknya sudah mencegah gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai. Nah, ini aku tutup lagi dulu ya guys, biar nggak berat. Kasihan laptopku. Jadi kita rename dulu nih jadi mobile verification. Oke, ini masih ada typo. Harusnya V-nya gede. Oke. Nah, terus kita tadi di sini mau pakai ilustrasi yang ini nih. Aku ikut aja deh. Kalau teman-teman mau yang lain juga boleh sih sebenarnya. Kak, caranya buat ngatur opacity-nya gimana? Oh, buat ngatur opacity ya? Bentar. Ini aku ulangin lagi, ambil pakai yang kedua. Oke. Sebenarnya kan aku copy terus aku paste di sini. Tadinya aku ganti warna putih dulu. Ini kan masih 100%. Nah, ada dua cara. Yang pertama, lihat dulu nih waktu di select, di kanan ada section layer kan. Terus ada 100%, itu tinggal diganti aja. Semakin kecil nilainya, itu ntar semakin transparan gitu. Terus cara kedua, kalau misal mau pakai keyboard, itu langsung aja pencet angkanya. Kalau misal pencet 5 doang, itu 50%, 7 doang, 70%. Tapi kalau misal pengen angkanya itu nggak bulat, kelipatan 10, misal mau 23%, ketik cepat 23. Nah, itu otomatis jadi 23%, kelihatan kan? Kalau pengen 5, kayak aku,
itu pencetnya 05. Jadi 5% gitu. Udah bisa belum? Oke, sudah. Oke, sip. Nah ini ya, kita ke screen kedua. Nah, di sini udah aku pasang. Nah, tapi ini kayaknya nggak tengah-tengah sih. Gimana nih ya tengah? Kayak Kak Tiju tadi, kita bisa tengahin, pakai kita select dulu, terus kita pindah, lihat, arahkan mata kita ke pojok kanan atas, itu ada barisan alignment, atau buat ngepasin lah isinya, buat menengahin, buat minggirin, buat mojokin gitu. Ini biar tengah, kita pilih yang kedua dari kiri, yaitu align horizontal center. Jadi ini pas di tengah gitu. Tapi aku sebenarnya nggak pengen tengah-tengah banget, aku geser lagi ya, biar nggak ada putihnya sih sebenarnya. Gitu. Oke? Oh iya, bentar aku mau ngecek dulu. Jadi di sini width-nya 41489. Oke guys, jadi mungkin teman-teman sempat bingung gitu ya. Gimana sih caranya bisa bikin desain yang bagus gitu? Kadang aku bingung buat spacing-nya, kok kayaknya ini deketan banget, ini kayaknya kejauhan banget. Ngira-ngiranya gimana sih gitu kan? Oke, jadi itu sebenarnya kalau ilmu yang aku dapat ya, katanya kalau biar nggak bingung, kita bikin kelipatan untuk desain kita. Jadi misalnya ya, ini kan misal aja deh, kita pengen ambil kelipatan 4. Jadi untuk semua objek kita nantinya, jaraknya itu kelipatan 4. Misal ya, aku bikin kotak. Terus aku pengen lagi bikin kotak. Misal buat form gitu kan, ada 2 form panjang. Nah, kok kelihatannya nih kedekatan banget ya gitu. Nah, gimana sih caranya biar nggak kelihatan deket banget gitu? Oke. Aduh. Jadi ini bisa kita cek ya, jarak antara satu objek dengan objek yang lain, itu kita bisa select dulu salah satu objek, terus kita arahkan kursor ke objek satunya, terus kita pencet keyboard Alt. Nah ini bakal kelihatan aduh bentar, bakal kelihatan jaraknya gitu. Nah, ini kan kelihatan ya ada 4. Duh, kayaknya 4 masih kedekatan gitu. Terus aku pengen lebih tenggang lagi, ya udah kita kaliin 4 sama 2. Jadi kita buat sekarang jaraknya 8 gitu. Terus aduh kayaknya masih kurang jauh deh. Ya udah kita coba misal langsung 32 gitu. Oh ya guys, kalau misal mau ini kan tiap 1 pixel ya turunnya. Nih lihat. Tiap 1 pixel. Nih, tiap 1 pixel. Nah, kalau misal pengen langsung 10-10 biar cepat, itu bisa caranya dengan pencet plugin ALT, bisa ALT plus shift. Jadi ALT plus shift dipencet barengan, terus kursornya tetap mengarah ke objek yang satunya, terus turunin aja. Nah, tadi kan pengen 32 ya. Ya udah kalau pas 30, tinggal turunin lagi 2 gitu. Jadi biar nggak terlalu lama turunnya gitu. Jadi tutorial aja sih. Gitu sih. Oke, kita pengen bikin ini ya. Oke, pertama kita bikin teks. Ini aku geser dulu. Nah, untuk bikin teks, kita bisa pakai shortcut di keyboard juga. Lihat keyboardnya. Terus kita pencet T. T itu singkatan dari teks. Nah, udah kita ketik aja. Mobile verification. Nah, berdasarkan Mas Vincent Junitya tadi, kita bakal pakai font Montserrat. Jadi, setelah kita select lagi, kita pergi ke sebelah kanan, lalu cari section text. Terus kita ketik aja mau MON. Gimana tadi Kak? Bikin teks ya? Iya kan? Iya Kak. Iya, yang mulai bikin teks. Oke, aku ulangin ya. Oke, jadi kita lihat keyboard. Terus kita cari huruf T. Pencet. Nah, ini otomatis gantikan kursornya. Terus kita klik aja. Klik. Terus tinggal mulai tulis. Oke, kayaknya aku agak salah sih karena ngajarinnya pakai shortcut. Jadi selain pakai shortcut T tadi, kalau mau bikin teks juga bisa lihat nih ya di bilik atas. Di bilik atas itu ada yang hitam ini, di sebelah kiri, pojok kiri atas,
ada icon T kan, nah itu bisa juga dipencet buat bikin teksnya, mobile verification juga gitu. Tapi kalau misal besok udah kerja cepet gitu kan, males ngegerak-gerakin kursor, tinggal pencet aja di keyboard huruf T kayak gitu. Udah bisa kan ya bikin teks? Halo? Udah, Kak. Bisa, Kak. Oke, mantap. Sekarang kita balik ke bilah sebelah kanan, terus kita lihat section text, terus kita pilih font yang non-serif. Oke, ini otomatis MONT, S, MONT aja harusnya kelihatan sih. Kayak gitu tulisannya. Itu salah satu aja sih contohnya, ada banyak font juga yang bisa dipakai. Biasanya kalau buat desain user interface itu kita pakai jenis font yang namanya sans serif. Nah, sans serif itu yang kayak gimana aja sih? Sans serif font. Oke, jadi sans serif fonts itu ciri-cirinya itu tuh, oke ini kurang gede, open image ini tab. Jadi itu ciri-ciri font sans serif itu yang kayak tegas gitu loh, pojok-pojok atau sudut-sudut setiap hurufnya, nggak kayak misal Times New Roman gitu kan. Pasti kalau Times New Roman tuh jenis fontnya serif font gitu. Nah kalau serif font itu ciri-cirinya kayak gini nih, tajam-tajam gitu loh hurufnya. Nah biasanya kalau buat user interface aku liatin sih pada pakai sans serif. Walaupun sebenarnya juga ada yang lagi ngetrend tuh. Biasanya pada pakai Playfair font. Nah ini tipenya juga serif sih sebenarnya. Ya tinggal disesuaikan aja. Tapi rata-rata biasanya pada suka pakai yang tipe-tipe sans serif. Nah salah satunya yang sering dipakai itu Montserrat kayak gitu. Ada juga Poppins atau Nunito Sans gitu yang sering dipakai. Oke, ini ya. Ini kan masih kurang gede gitu. Oh ya, mungkin teman-teman juga tahu kan, kalau misal bikin dokumen di Word, itu ada yang namanya heading. Jadi, kalau bisa, sebagai desainer yang baik, lagi-lagi ya, kita itu udah ngatur juga ukuran font yang mau kita pakai itu berapa aja. Jadi, jangan random. Kita misal pengen, di screen ini aku pengen buat judul 16 PT atau 16 PX gitu. Ntar di line screen, kayaknya kegedean deh buat judul. Aku ganti aja deh gitu. Jangan gitu ya guys. Kalau bisa kita udah set ukuran font berapa aja yang bakal kita pakai. Jadi ntar tuh kayak developernya tuh udah ngeset gitu loh. Buat ukuran font segini tuh dipakai buat teks yang seperti apa. Misal buat judul yang paling gede, kita namain H1, ntar ukurannya itu 32 piksel kayak gitu. Terus ntar misal buat paragraf, buat teks yang kecil-kecil gitu. Kayaknya kalau buat phone gitu, mobile apps, 14 px udah cukup deh gitu. Nah itu juga harus sering-sering komunikasi sih sama developernya, enaknya gimana. Soalnya satuan di desain sama kalau udah implementasi coding tuh kadang beda gitu loh. Dulu aku pernah kan kayak sedikit disinggung. Jadi kalau di Android itu ada satuannya, oke, ntar aku liatin dulu. Di Figma itu kan satuannya ini pakainya px ya, biasanya px, pixel gitu. Nah kalau udah di coding di Android tuh pakainya sp dan bt. Gimana sih? Nah nih, jadi mereka pakainya satuannya SP dan BP gitu guys. Jadi kayak harus penyesuaian lagi gitu loh. Ya, tapi buat sekarang nggak usah dipikirin sih. Buat intermezzo aja. Jadi kita, misalnya ini judul yang paling gede, kita set 24 pixel. Oke, 24 ya. Terus kita bikin bold. Biar kelihatan kalau ini judul. Oke, maaf guys. Adikku ya lewat dulu. Terus kita, ya nih yang belum ada tuh warna hitam. Mau diusahain juga katanya tuh warna hitamnya jangan hitam-hitam banget. Soalnya bikin sakit di mata. Itu jadi agak diabu-abuin gitu.
Oke, kita udah nambah hitam kan, terus ini tinggal ditambahin stylenya lagi ke sini, terus hitam. Gitu. Nah, terus kan ini udah kan, selain bikin style di warnanya, kita juga bikin style di teksnya. Jadi misalnya untuk huruf paling gede kan, jadi kita tambahin aja di teks ini ada icon 4 lingkaran, kita pencet, terus kita pencet icon plus untuk create style dari teks ini, terus kita namain tuh, misal H1, atau kalau misal buat belajar sekarang masih bingung ya H1 itu apa, bisa aja tulis judul paling besar gitu. Oke. Jadi ntar kalau misal kita pengen bikin di screen ini ada judul lagi gitu kan, kita bisa judul gitu. Oke. Terus kita pengen, bentar, ini misal awalnya nggak sini kan, terus kita pengen gedein biar ukurannya sama, nah ini kita tinggal kayak color style tadi, pilih, terus ini otomatis kayak gini, gitu. Oke, ini tadi ada yang nanya ya? Oh enggak. Oke. Itu ya. Itu fontnya ukuran berapa ya, Kak? Kalau ini aku pilih, bentar. Aku pilih 24. Tapi mau dikecilin lagi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, udah ya. Terus sekarang kita mau bikin teks ini ya. Please enter your mobile number to verify your account. Jadi di sini tuh sebenarnya juga cukup penting ya untuk memberikan keterangan kepada pengguna kita sebenarnya tuh kita suruh ngapain sih di sini gitu. Jadi kita kasih keterangan paragraf di sini, please enter your mobile number to verify your account. Kita kasih tahu user kita kalau kita user tuh mereka itu disuruh masukin nomor ke kolom ini gitu. Ya udah, kita langsung aja ya. Ketik please verify your account. Salah ya. Please enter your mobile number to verify your account. Please enter your mobile number to verify your account. Gitu ya. Nah, ini kan udah defaultnya karena sebelumnya kita pakai style text yang judul paling besar. Padahal kita nggak pengen gitu kan. Oh ya, ini masih kepanjangan ya. Jadi kalau mau disesuaikan tinggal diseret aja sih. Oke, terus kita pengen ditengahin. Terus ini, nah ini kan awalnya pakai style yang judul paling besar. Kita nggak pengen. Ya udah. Terus di text style aja. Terus kita atur ulang di sini. Terus kita atur lagi. Ukurannya misal 14 aja. Oke, terlalu kecil. Misal 16. Oke, udah sip. Terus kita pilih yang abu-abu aja gitu. Ini juga salah satu tipsnya. Abu-abu kodenya tadi apa, Kak? Abu-abu kodenya ini tinggal ambil dari ini aja sih di sini. Oh, ya. Ini kan tadi ya aku jelasin mau pakai aturan 44. Jadi ini kan masih 15 belum kelipatan 4. Aku turunin satu aja 16. Tapi kayaknya masih terlalu dekat deh. Ya udah aku naikin 4 lagi. Oke, jadi 20 gitu. Kayaknya balik 16 lagi aja deh. Oke, 16 lagi aja. Kak, Ya? Kak, tadi ngatur yang antar jaraknya itu gimana? Oke, buat atur jarak, jadi kita pilih dulu select teksnya, terus kita arahin kursor ke teks yang atasnya, terus kita pencet di keyboard itu ALT, out. Ntar kelihatan kan? Kelihatan nggak? Di kamu? Kelihatan nggak? Oke, sip. Gitu ya. Oke, Kak. Nah, selanjutnya kita juga bakal bikin field-nya. Caranya kita bikin
kotak dulu, bisa dengan dibuat pencet huruf R atau rectangle. Bisa juga dengan di pojok kiri atas itu kita pilih icon yang kotak. Itu. Oke, sebenarnya ada Kak Ya. mau nanya, gimana? nggak penting sih sebenarnya. Emang apa ada suara motor ya? Desain yang nggak bisa diprogram itu ada nggak? Desain yang nggak bisa diprogram. Maksudnya desainnya itu nggak bisa diimplementasikan di coding gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh gimana ya? Banyak developer aku baca di Twitter gitu yang sambat apa ya, mengeluh gitu. Kok desainer user interface tuh bikin desain susah-susah banget sih gitu. Nah, Benar. tapi bisa jadi saat ini belum ada developer yang bisa bikin. Tapi di masa depan bisa aja. Ya, tapi sebenarnya gini ya, yang paling penting kalau kita bikin desain sesuatu itu harus jelas alasannya apa. Kalaupun itu terlalu sulit untuk diimplementasikan, ya kita bilang ke developernya, menurut pertimbangan kita seberapa penting sih desainnya harus sesulit itu, buat apa sih gunanya, user kita itu perlu banget desain yang kayak gini gitu. Kalau kita bisa jelasin, kita bisa persuasi, harusnya mereka berusaha buat bikin sih. Soalnya kalau sepengalaman aku ya bikin desain gitu, awalnya developernya tuh, ya ampun kok bikinnya susah banget, ini aku bikinnya berapa lama gitu kan. Terus tapi aku jelasin gitu, ya emang harus gini biar usernya tuh nggak bingung gitu pakainya gitu. Soalnya kan kalau mau ngoding cepet sebenarnya bisa pakai, maaf ya, bisa pakai template kayak Materialize gitu kan dari Google gitu, bisa langsung jadi. Tapi kan ada karakteristik khas punya kita, terus mungkin juga usability-nya masih nggak bagus kalau sekarang ini. Ya udah, yang penting jelasin aja sih, dari kitanya harus punya alasan yang valid kenapa harus bikin gitu loh. Ya. Kalau ngejelasin buat user yang belum tahu desain, kasih yang baik itu. Oh, cara buat apa ngejelasin ke user apa tadi? Yang nggak tahu desain. Yang nggak tahu desain, oke. Misalnya orang tua gitu kan. Oke, jadi kalau di proses desain suatu produk aplikasi, itu ada yang namanya proses user testing, di mana kita itu, user testing, dia itu salah satu atau usability testing namanya, biasanya disingkat UT. Nah itu, nanti kita tuh biasanya sebelum coding, jadi kita sebagai desainer tuh udah bikin prototype. Prototype itu apa? Prototype itu kumpulan desain-desain kayak gini, jadi kita udah bikin banyak banget frame yang gitu kan, biar bisa dites itu loh, bisa diklik sama usernya. Jadi buat tes mereka tuh bisa atau enggak, ya sebagai desainer kita biarin dulu aja, kita kasih handphone yang ada prototipenya, terus cobain dong Pak Bu, asal di klik aja. Jadi awalnya kita kasih goal, jadi Bapak Ibu ntar harus bisa beli barang di aplikasi ini gitu. Terus jadi kita liatin aja dulu gimana gitu kan. Terus kayaknya masih belum paham. Kelihatannya Bapak Ibunya tuh pas pencet ini kayak mikir lama banget. Jadi ya kita sebagai desainer tuh kan yang merancang ya. Kita nggak boleh ngajarin sebenarnya, kita sebelumnya itu harus sebaik mungkin merancang. Tapi ketika kita udah ketemu user, kita harus cuma boleh ngeliatin. Kalau misal user kita nggak bisa, berarti itu salah kita sebenarnya. Kayak gitu. Jadi waktu kasih lihat ke user, kita nggak boleh ngajarin. Tapi kalau misal udah selesai, kita boleh ngajarin kayak gini loh Pak Bu, gitu. Jadi menghindari itu sebenarnya ya harus banyak riset sih sebenarnya. Dan buat ngajarin UX ya? Iya, itu UX, benar. Nah, sebagai gini loh, tapi kadang kan kita itu sebagai desainer kalau kita kerja di suatu startup itu kan belum se-established
kayak Alapa atau Tokped gitu kan. Jadi kadang role kita itu sebagai UI designer juga ngerangkap UX-nya gitu. Iya, Jadi kita betul. juga ilmu-ilmunya buat ya bikin desainnya jangan nyusah-nyusahin banget lah buat user kayak gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Jadi di sini akan kita bikin apa sih? Kolom untuk ngisi nomor telepon. Nah, di sini bisa ya? Gimana? Oke, nggak jadi ya. Oke. Ini aku pencet Alt, terus aku arahin kursornya ke putih atau screen dari apa sih, aplikasi mobile aplikasi mobile ini. Terus kelihatan kan ini jarak ke kiri 43, jarak ke kanan 312, jarak ke bawah 329. Nah, sebisa mungkin tuh sebenarnya dikasih jarak gitu loh antara objek dengan garis tepi screen-nya. Jadi kan kita tadi pilih kelipatan 4 ya, ini 43. Jadi kita geser dulu 40 gitu. Tapi kayaknya masih terlalu kegedean gitu gapnya. Ya udah berarti kita geser lagi aja. Biasanya sih aku pakai 24 atau 16 gitu. Kalau kontennya banyak aku pakai 16, tapi kalau dikit aku pakai 24. Nah, apa sih namanya? Margin, istilahnya ya marginnya itu juga harus konsisten teman-teman. Jadi kalau di screen ini kita udah memutuskan untuk pakai 24, di semua screen lainnya nanti kita juga harus pakai 24. Jadi biar konsisten aja gitu dan gampang buat developernya gitu. Nah, selanjutnya untuk ukuran dari kolom ini sendiri harusnya berapa sih gitu kan? Sebenarnya ada aturan gitu. Tapi jadi gini, aku biasanya tuh desain buat Android gitu kan. Jadi aku taunya ukuran button atau ukuran tombol atau button istilahnya, atau juga ukuran kolom atau field text gitu untuk Android. Jadi di sini aku jarang banget, bahkan kayaknya baru sekali dong aku desain buat iPhone gitu kan. Jadi belum terlalu tahu banyak aturan-aturan atau guideline dari iOS. Jadi sini aku pakai Android aja ya. Untuk Android itu disaranin buat button itu biasanya tingginya 56. Oke, kayak gitu. Nah, kalau nggak 56 biasanya juga boleh sih 48 gitu. Ya intinya kelipatan 4 tadi itu sih. 56 kan. Terus ini aku panjangin lagi. Jadi 6 kurang 96. Kepanjangan 72. Kak, jarak spasinya tadi berapa ya, Kak? Jarak spasi dari mana ke mana? Dari yang pinggir sama atasnya tadi. Oh, aku pilih ini ya, berarti 24 ini ya, dari kiri ke sini. Iya. 24. 24, 318, 313. Sip. Nah, terus nih kayaknya masih kedeketan sih. Aku turunin lagi. Kayak 72. Oke. Nah, terus aku di sini kan disuruh bikin radius ya, biar kelihatan friendly aja sih gitu. Oh, waktu kita tinggal berapa menit ini? Salah. Mana nih? Aduh. Ya udah deh, kayaknya sih. Tadi aku bilang nggak selesai jam berapa? Ima selesai jam berapa sih ini? 9.10 kata kakak. 9:10 ya? Oke. Cukup. Ayo kita ngebut. Ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak usah ngebut banget. Santai aja deh. Daripada ngebut ntar nggak ngerti. Jadi radiusnya nggak usah ngikutin 44 tadi sih. Kalau dulu sebenarnya aku juga ngikutin 44. Tapi terus kata temenku nggak usah ngikutin 44 juga. Kalau 44 itu buat spasinya aja gitu. Kalau buat radius gitu terserah aja. Yang penting kelihatan bagus gitu sih. Karena desain UI itu tentang estetika. Oke. Jadi ini aku misalkan 10 gitu ya. Oke, terus ini aku duplicate. Nah, di sini kan 8 ya. Terus ini aku panjangin sampai ininya juga 24. Oh ya guys, ini kalau misal kalian perbesar, itu caranya kalau kalian pakai mouse, tinggal pencet Ctrl di keyboard, sama scroll ke atas aja. Ini kalau full banget nih bisa kelihatan ya, ada grid bawaan dari semuanya kotak-kotak.
Ini kan tadi 19 ya. Jadi kalau mau 24 mundur 1, 2, 3, 4, 5. Ini aku nggak tahu sih kalau tiba-tiba settingannya tuh desimal. Dari biasanya enggak loh. Ini 24 ya. Oke. Sepertinya terlalu besar ya. Jadi tingginya aku kecilin jadi 48 aja. Kecilan juga. Ya udah emang paling bener 56. Ini aku naikin lagi kayaknya jelek. Maaf ya teman-teman, inilah desainer live harus geser-geser. Terus ini kita mau ini dikasih warna putih ya. Buat feel-nya warna putih. Terus buat outline atau garis luarnya kita pakai warna yang apa sini? Pakai apa ya? Oh, ya udahlah, ntar terserah kita. Oke, buat ini aku select dua-duanya. Terus feel-nya kita pilih yang putih, yang white. Putih kan? Ini nggak putih-putih banget sih, tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Terus habis itu kita pilih stroke-nya atau buat outline. Ini kan default-nya hitam. Nah, ini bisa diatur aja yang bagus kayak gimana. Misal abu-abu, biasanya sih abu-abu gini. Oke. Terus kita kan ini diumpamakan aplikasinya nggak cuma dipakai di Indonesia, tapi buatan Indonesia. Nggak ada yang bisa dipakai di seluruh dunia. Tuh. Jadi di sini kita kasih pilihan. Ini tuh sebenarnya kalau bisa developernya codingnya udah default sesuai location kita gitu. Jadi kalau kita lagi di Indonesia langsung otomatis plus 62. Tapi kalau misal kita lagi di misal gimana ya? Aku nggak tahu kode negara yang lain. Ya udah pokoknya sesuai kode negara lokasi kita gitu loh. Udah kita langsung bikin aja teksnya plus 62. Terus kita bold. Terus ini kan anggap saja ukurannya sama kayak ini ya. Nah, ini kan tadi buat apa ya? Ini tadi kan judul paling besar. Ini diumpamakan aja buat judul paling kecil. Jadi ini stylingnya kita namain judul paling kecil. Apa judul soalnya di bold. Ini nggak di bold gitu. Ini belum dibikin style ya. Oke. Itu Style paragraf. Ini gimana? itu yang mana tadi Kak? Yang 62 tuh. Yang 62 ini kita bikin style baru buat teksnya. Oh, yang H6 itu ya Kak, judul paling kecil Kak. Iya, benar-benar. Boleh dinamain H6. Kalau di sini aku namain judul paling kecil aja. Gitu. Terus ini buat warnanya kita ini kan defaultnya 000 hitam ya. Kita ubah jadi warna yang hitam. Oke. Nah, terus di sini kita ada drop down, icon drop down, itu dibikin pakai polygon. Atau bisa juga sebenarnya teman-teman, aku mau kasih tahu kalau kalian harus ngedesain semua elemen satu-satu manual dari kitanya itu kan ngabisin waktu ya sebenarnya. Dan sebenarnya ada banyak sekali resource free yang bisa kita pakai. Jadi teman-teman bisa buka Figma-nya lagi, halaman dashboard home-nya gitu. Oke, terus teman-teman di sebelah kiri ini bisa pilih menu yang community. Oke, di sini tuh ada banyak banget aset-aset desain yang bisa teman-teman pakai untuk belajar gitu. Jadi jangan buat jualan lagi. Ini bisa kalian pakai. Tapi kalau buat icon yang gratisan, itu salah satunya ada yang namanya Materialize. Nih, aku kopasin ke sini ya. Oke, Materialize. Ini di sini, nggak usah ntar aku kopasin aja ya. Materialize ini adalah icon-icon dari bikinannya Google gitu loh, yang biasanya dipakai. Materialize community yang mana ya? Oh, material icon. Salah ya? Aku lupa namanya. Ntar aku cek dulu ya. Aku udah install di sini sih plugin-nya. Oh, material. Nggak pakai material live. Maaf. Material icon. Oke. Nggak ada ya. Ya udah deh, material aja. Apa sih namanya tadi? Material design icon.
bener nih. Jadi ini teman-teman bisa pakai, tinggal diklik aja. Terus teman-teman bisa klik, salah, ini community bukan plugin. Teman-teman, ini kita klik dulu, ketik dulu Figma plugin. Kalau Figma community itu aset-aset desain gitu sih, bukan plugin. Oke. Aduh, plugin gimana ya? Teman-teman, itu sebenarnya bisa, waduh internetku pokoknya. Enggak ya? Ya udah deh. Jadi teman-teman sebenarnya ke depannya tuh bisa pasang plugin buat material design icon. No internet. Ini aku masih masuk gak? Masih Kak. Ada. Halo teman-teman, maaf ya tadi internetku bermasalah. Bentar. Udah deh, besok aja lah ya. Kita pakai manual juga aja deh. Ini suara aku udah masuk kan ya? Oke, udah masuk sih harusnya. Oke. Sip. Oke, kita bikin pakai polygon dulu aja. Kayak Mas Biju tadi. Jadi ini tinggal dibikin. Terus kalau mau kasih radius juga bisa. Oh ya, terus kalau mau flip, ini kan jadi nggak. Belum di share screen nggak? Oh iya, benar sekali. Makasih. Oke, udah ya. Oke. Nah, ini kalau mau di flip vertikal, bisa keyboard itu shift. Jadi otomatis kebalik gitu. Tapi kalau misal masih lupa-lupa, bisa klik kanan. Ya, terus di bawahnya ada flip vertikal gitu. Nah, ini lagi-lagi ya. Ukurannya itu, duh. Ini jaraknya. Jaraknya diusahain 4 deh. Nah, udah kayak gitu. Ini warnanya aku bikin, kayaknya kedekatan ya. Udah deh, tambahin 4. Oke. Itu kita mau kasih ya namanya placeholder. Placeholder itu untuk bantu pengguna kita tahu apa sih yang harus diisiin ke sini. Enter your number here gitu. Terus kita pakai style yang paragraf. Terus oh ya, nah ini kayaknya jarak, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Terus ini diusahain jarak ke kirinya itu kelipatan 4 gitu. Oke, selanjutnya ini kalau mau miringin bisa sih. Miringinnya, tapi ini harus di touch stylenya. Terus control ini gitu. Kayaknya kegedean sih, aku kecilin aja lah, 12. Oke.
Terusnya aku bikin 24. Sip. Selanjutnya kita mau bikin button ya. Button ini tingginya kita bikin sama kayak ini. Jadi tinggal kita kopas aja, Ctrl C, kita turunin. Terus kita set dulu biar jaraknya itu kelipatan 4. Di sini aku pilih 96. Terus aku tarik sampai ke sini. Jadi 24 nih. Terus ini aku hilangin outline-nya atau bordernya. Oh ya, caranya ini ya, tinggal klik ke icon minus. 6 menit lagi teman-teman. Terus kita ganti warnanya jadi coklat paling tua gitu. Nah, terus di sini kita akan kasih tulisan untuk ngasih tahu button ini nanti kalau dipencet kemana gitu. Jadi kita cepat pilih. Terus kita pilih judul paling besar. Kayaknya kegedean sih. Kayaknya pakai judul paling kecil aja. Terus kita ganti warnanya jadi putih. Terus kita tinggal tengahin aja. Pakai ini ya, di pojok kanan atas ada align-nya. Kita pilih yang kedua dari kiri sama kedua dari kanan. Buat align ke tengah sama align masih tingginya gitu. Oke. Itu ya kira-kira teman-teman. Buat screen ini. Aduh. Ini kayaknya agak gimana gitu ya. Ya udahlah teman-teman, ntar kalau bisa mau dirapi-rapiin sendiri juga nggak apa-apa. Ini kayaknya jelek banget ya, tapi ya udahlah ya. Warna kotanya tadi kodenya apa? Warna ini. Yang abu-abu tadi. Oh, yang abu-abu ambil di sini sih. Gimana? Oh ya, yang tulisan itu Kak? Ini. Iya. Oh, ambil abu-abu yang sama sih. Oh, yang sama. Oke. Sip. Nah, sekarang kita mau lanjut. Oke, masih 4 menit. Ke screen yang ini. Kita mau bikin OTP verification. Sama aja, kayak tadi kita bikin frame baru. Kita pencet huruf F. Terus kita pilih yang iPhone 11 Pro Max. Kita rename screen-nya jadi apa sih? OTP verification ya? Ya udah. Terus habis itu kita ambil ilustrasinya. Pakai yang ini. Terus kita bikin di bawah. Disesuaikan aja. Terus kita kopas aja ini ya. Teksnya kita masukin sini. Terus kita taruh atas. Jangan lupa spasi 4-nya. Berapa ya? 114. Oke, terus kita rename ini jadi OTP verification. Apa sih? OTP verification. Terus untuk teksnya, kita ketik, please check your message and enter your OTP. Please check your message and enter your OTP. Terus kita bikin kotak-kotak ini nih. Kita bisa pencet R atau rectangle, terus kita pencet shift buat nahan biar apa? Begini. Terus kita bikin ukurannya misal 40, enggak ada yang 56 aja. Kayak tadi ukuran bottomnya. Terus kita atur 24 ya. 24. Terus ini harusnya 6 sih. Kalau misalnya nanti ternyata kurang space-nya ya dikecilin 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi kan ini harusnya 24 juga. Terus harusnya dikecilin aja sih. Oke, sip.
Cek di grup aja dulu ya. Oke, ini digeser sedikit. Sip. Nah, udah. Ini tinggal disesuaikan aja sih. Tadi di grup ya, kalau pengen jadi satu, Ctrl G di grup. Kalau mau ungroup, Ctrl Shift G. Nah, ini tadi dikasih radius, ada 8. Ini tinggal kita atur 8, terus warnanya diganti putih, terus diganti stroke-nya itu yang abu-abu. Kayak gitu. Nah, ini dibikin kelipatan 4 juga. Aku bikin 5-6. Nah, terus kita pasang juga button di sini. Oh iya, teman-teman, aku mau kasih tahu juga. Jadi, selain warna dan teks, kita juga bisa bikin style untuk komponen. Jadi, bisa dipakai ulang dan bisa gantinya tuh sekalian gitu. Caranya gimana? Buat button kan salah satunya ya, button atau tombol ini, kita bakal pakai berulang-ulang. Jadi, kita tinggal select aja. Terus kita klik kanan, terus pilih create component yang ada di yang ada di tengahnya. Atau ntar shortcutnya ada Ctrl Alt K. Jadi yang utama ini jangan dipakai, ini diduplikat dulu. Yang asli itu harus di sini. Jadi yang dipakai itu yang kopasannya gitu. Udah bisa, yang ini buat contoh aja sih. Kalau bingung nggak apa-apa, ntar aja. Aku contohin dulu ya. Gitu. Jadi ini teksnya juga masih bisa diganti. Terus kelebihannya kita create komponen apa? Jadi kalau kita ganti warna di komponen ini, misal jadi yang ini, nah itu semuanya ikut ganti gitu loh. Kayak gitu. Bisa, ya kayak gitu sih. Jadi untuk komponen yang sama, kalau kita ganti warna, warnanya ikut ganti semua gitu. Nah, teman-teman ada yang cobain komponen, udah bisa belum? Mbak. Hah? Jamnya, Mbak. Oh iya, udah lewat ya. Halo teman-teman, udah lewat 1 menit. Oke. Kalau sekarang berarti itu ya, Mak. Sekarang tanya jawab ya sampai. Enggak ya? Tanya jawab nggak sih? Balik Oh, ke balik room ya. utama. Ada Oke, pengumuman dari. ya udah gitu ya teman-teman. Aku minta maaf karena nggak bisa selesai. Kurang 1 screen lagi. Ini aku bakal kopasin ke Figma-nya teman-teman sih kalau buat belajar juga. Aku ucapin terima kasih sama teman-teman yang udah datang. Semoga bermanfaat. Udah cukup sih dari aku. Kalau misalnya ntar mau nanya-nanya boleh sih ntar ke apa ya? Udah suruh balik ya udah deh. Selamat tinggal teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mungkin nanya bisa di grup. Ya, bisa banyak di grup aja. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Makasih Kak. Makasih Kak. Iya. Makasih Kak. Kasih Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Kak. Aku kopasin deh.